Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Surga itu isinya 3 saja, aman, damai, dan kebaikan. Jadi Allah sebenarnya sedang mengajar kita lewat haji, yaitu manasiknya itu. Pikir kalian bahwa dalam hidup jangan kalian coba-coba melawan sunnatullah. Siapa saja kalian, kalau kalian melawan sunnatullah, kalian akan terkapar, kalian akan jatuh. Itu paling tidak hikmah dari tawaf. Bukan itu saja, mungkin ada yang lain, itu diantaranya. Nah, ini bisa dibuktikan dalam hidup. Silakan Anda bermalas-malas, Anda akan ketinggalan. Silakan Anda rajin, insya Allah Anda maju. Silakan Anda tidak pernah menyakiti hati orang lain, insya Allah Anda akan dihormati. Silakan Anda selalu menyakiti orang lain, insya Allah Anda akan terkapar, dan lain sebagainya. Jadi baik sunnah yang tercipta maupun sunnah yang diwahyukan, aturan yang diciptakan Allah atau aturan yang diwahyukan Allah, jangan coba-coba dilawan. Itu filosofis dari tawaf. Jadi dari tawaf itu betapa banyaknya yang harus diperankan fikir, bukan sekadar zikir, supaya kita mendapatkan haji yang mabrur, balasannya surga, aman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, mari kita berazam, memasang niat yang kuat untuk kembali mewujudkan, membuktikan bahwa kita umat Islam adalah umat yang hebat, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Al-ayah. Kalian, kata Allah, adalah umat yang hebat yang ada di tengah-tengah manusia. Khair itu bisa mengandung makna benar, baik, indah. Jadi seluruh tindakan kita logis, kita punya etika, kita punya estetika dalam kehidupan ini. Itulah gambaran umat Islam, kata Allah. Itulah umat Islam. Dan itu sudah dibuktikan oleh Muhammad SAW dengan para sahabatnya, dengan berdirinya masyarakat Madani. Beliau pindah dari Mekah, diperintahkan Allah ke Yasrib, beliau tukar Yasrib menjadi Madinah. Madinah artinya kota, masyarakat modern, masyarakat maju. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat Madinah. Zuhur ini muhasabah kita adalah wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Nabi bersabda dalam hadis sahih, kata muhaddisin, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, jannah. Surga itu isinya 3 saja, aman, damai, dan kebaikan. Saya ulang, surga itu isinya 3 saja, aman, damai, dan kebaikan. Nabi bersabda bahwa haji mabrur balasannya surga. Beliau haji dengan sahabat, beliau buktikan. Beliau di Madinah sudah mendirikan surga, dan insya Allah sampai ke barzah dan akhirat. Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi bukan ngomong saja, Nabi sudah. Nah, itulah contoh masyarakat Madani, di mana masyarakatnya aman, damai, dan penuh kebaikan, ya, dalam segala segi kehidupan. Nah, karena itu mulai dari kemarin saya sudah ajak diri saya, kita semua kembali mengulang kajian tentang manasik haji. Saya istilahkan dengan hikmah manasik haji, filosofis manasik haji. Karena ketika Allah bicara tentang haji dalam surah Al-Baqarah, yang hebatnya ditutup oleh Allah dengan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. 197 tidak salah saya, ya, Al-Baqarah. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai ulil albab. Siapa ulul albab? Ulul albab dalam surah Ali Imran 190-191 dijelaskan Allah, yaitu orang yang zikrullah, fikrul khalqi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dari zikrullah lahirlah iman,
Dari fikrul khalqi lahirlah ilmu. Maka Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Saya ulang, Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya, inilah ulul albab. Ya. Nah, kata Allah, berangkat kalian haji, laksanakan haji, tapi gunakanlah zikrullah kalian dan fikir kalian. Jadi bukan sekadar zikir, tapi juga fikir. Saya ulang, dalam manasik haji itu jangan hanya zikir, tapi juga fikir. Maka kemarin kita sudah bicara, kita mulai dari tawaf. Ya, ini Ka'bah, ini Hajarul Aswad. Kita disuruh berangkat dari sini, memutar ke sini, tidak boleh ke sini. Ya. Jadi kita tidak boleh ke sini, tapi begini. Kalau begini kita tawaf, kalau begini kita hidup, kalau begini kita berbuat, berarti sesuai dengan sunnatullah. Maka insya Allah kita tidak jatuh. Tapi kalau kita lawan dari sini ke sini, sekian putaran, insya Allah kita jatuh. Bapak Ibu silahkan pacu lari, ya, berputar dari sini ke sini. Insya Allah sekian putaran jatuh. Kuda dalam berpacu juga selalu berputar dari sini. Masih ingat bapak-bapak ibu-ibu dulu di Bukit Tinggi setiap tahun ada pacu kuda di Bukit Ambacang. Ya, putarnya begini. Ya, jadi Allah sebenarnya sedang mengajar kita lewat haji, yaitu manasiknya itu. Pikir kalian bahwa dalam hidup jangan kalian coba-coba melawan sunnatullah. Siapa saja kalian, kalau kalian melawan sunnatullah, kalian akan terkapar, kalian akan jatuh. Ini dia. Itu paling tidak hikmah dari tawaf. Bukan itu saja, mungkin ada yang lain, itu diantaranya. Nah, ini bisa dibuktikan dalam hidup. Silakan Anda bermalas-malas, Anda akan ketinggalan. Silakan Anda rajin, insya Allah Anda maju. Ya. Silakan Anda tidak pernah menyakiti hati orang lain, insya Allah Anda akan dihormati. Silakan Anda selalu menyakiti orang lain, insya Allah Anda akan terkapar. Ya, dan lain sebagainya. Jadi baik sunnah yang tercipta maupun sunnah yang diwahyukan, aturan yang diciptakan Allah atau aturan yang diwahyukan Allah, jangan coba-coba dilawan. Ya, itu filosofis dari tawaf. Satu, ya, bukankah orang yang tawafnya begini aman, tidak tumbang? Tapi kalau dia bantah, enggak, saya maunya dari sini berputar ke sini, silahkan. Insya Allah tak sampai 7 kali Anda mungkin akan jatuh. Ya, surga aman. Haji yang mabrur balasannya surga. Kemudian startnya tidak boleh dari Hijri Ismail, tidak boleh dari Rukun Yamani, tapi harus dari Hajarul Aswad. Siapa yang memulai dari sini tak sah tawafnya. Harus dari Hajarul Aswad dan harus berakhir di sini. Tidak boleh sampai di Rukun Yamani Anda duduk bermalas-malas di sini, nggak bisa. Atau di Hijri Ismail nggak bisa, harus sampai sini. Yang paling ideal Anda mencium Hajarul Aswad dan kembali mencium. Apa yang dimaksud di sini? Maka para ulama berijtihad, maka itu mengingatkan kepada kita bahwa kita dalam hidup ini tidak bisa lepas dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seharusnya orang ketika start itu sudah ingat bahwa saya ini dulu dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Apa diantaranya yang perlu diingat? Anda dulu pernah berjanji dengan Allah. Nah, itu dia Hajarul Aswad. Buka surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Seluruh roh manusia dulu pernah berjanji dengan Allah. Apa bunyi perjanjian? Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Bukankah aku Rabb kalian? Semua menjawab qalu bala, iya, syahidana. Inilah syahadat pertama manusia, syahadat rububiyah, mengakui Allah sebagai Rabb. Itu diingatkan ketika kita memulai tawaf dari Hajarul Aswad. Karena itu Baitullah. Ya, kita tidak akan pernah temu dengan zatnya sekarang. Besok di surga kita ketemu dia. Dilambangkan dengan itu. Karena sebetulnya di Islam ini penuh dengan lambang-lambang yang harus dibaca. Makanya nanti ditegaskan oleh Allah, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saib. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'ama. Kalian harus mengabdi kepada Rabbnya rumah ini, bukan rumah ini yang harus kalian sembah, bukan Ka'bahnya, tapi yang punya rumah ini, yaitu itu. Jadi tawaf itu start dari Hajarul Aswad mengingatkan ini. Disinilah harus dimulai air mata berderai. Kenapa berderai? Coba kau ingat, berapa banyaknya dalam hidupmu kau menyalahi janji palsumu dengan Allah. Maksudnya apa? Baik, Rabb yang selalu diartikan Tuhan, tapi ilah juga kita artikan Tuhan. Apa bedanya antara ilah dengan Rabb? Ada yang mengatakan Rabb itu seluruh al-asma'ul husna yang bersifat aktif. Itu pengertiannya Rabb. Contoh, ada nama Allah Al-Ghaniyyu, Maha Kaya. Tapi ada Al-Mu'ni, yang mengayakan. Nah, yang mengayakan ini itu dalam pengertian rububiyah. Jangan kau anggap kau kaya karena tenagamu, fikirmu, hebatmu. Enggak, Allah yang mengayakan kamu. Itu contoh. Ya. Itu diantaranya. Itu dalam pengertian Rabb. Tapi kalau ditafsir kita buka, paling tidak saya bisa melacak pengertian Rabb itu yang dipakai oleh orang Arab kalau menyebut kata Rabb, paling tidak ini. Apa itu? Malik, memiliki. Sayyid, berkedudukan tinggi. Jabir, berkuasa. Muslih, memperbaiki. Mun'im, memberi nikmat. Murabbi, mencipta dan mendidik. Mudabbir, mengatur. Jadi kalau Allah bertanya dulu kepada roh seluruh manusia, alastu bi rabbikum? Bukankah kamu itu milikku? Bukankah aku yang berkedudukan tinggi di atasmu? Bukankah aku yang berkuasa terhadapmu? Bukankah aku yang memperbaikimu? Bukankah aku yang memberi kamu nikmat? Ingat, kata nikmat itu adalah turunan dari rahmat, rezeki, nikmat atau fadlun minallah. Bukankah aku yang mencipta dan mendidikmu? Bukankah aku yang mengaturmu? Seluruh menjawab, iya ya Allah, syahidana. Kami bersaksi, kami terima. Maka setelah manusia lahir, hati-hati, ini sebelum lahir ini, Allah kembali memberi petunjuk. Hai manusia, dulu kalian berjanji dengan aku bahwa aku Rabb kalian, tapi ketahuilah aku bukan Rabb kalian saja, tapi aku Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka surat Fatihah simpul dari seluruh isi Al-Quran. Dari An-Nas sampai Baqarah tersimpul pada Fatihah, kata Muhammad SAW. Surat Al-Fatihah tersimpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah langsung ingatkan, hai manusia, aku bukan Rabb kalian saja, tapi Rabbul Alamin. Maka kalian jangan coba-coba jadi Rabb besok. Setelah kalian di dunia, jangan coba-coba kalian Rabb. Kenapa? Karena nanti akan kuberi kalian kesempatan untuk memiliki, tapi itu pinjaman. Berkedudukan tinggi, berkuasa, memperbaiki, memberi nikmat, tapi itu tidak kalian, tapi saya, Rabbul Alamin. Kalian bisa buktikan, bukankah milik kalian? Ya, aku ambil, tidak ada yang bisa melalang. Buktinya apa? Kalian sayang kepada ayah kalian, milik kalian, kumatikan dia. Tak. Ada orang yang sudah 10 tahun tidak dapat anak, berobat ke Amerika, kemana-mana, tahun ke-11 dikasih Allah anak. 6 tahun anaknya diajak oleh neneknya naik, karena dia orang kaya, rumah bertingkat. Tahu-tahu takdir menentukan, Allah ambil lagi miliknya. Apa? Jatuh dengan neneknya, anaknya belum sampai ke rumah sakit mati. Tanya sama ayah ibunya, milikmu anakmu? 10 tahun kau menunggunya, berusaha, sekarang ku ambil, kata Allah. Nggak ada milikmu.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi dari tawaf itu betapa banyaknya yang harus diperankan fikir, bukan sekadar zikir. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan haji yang mabrur, balasannya surga, aman. Kenapa? Karena tidak amannya dunia ini diantaranya rusaknya tauhid rububiyah. Mana buktinya? Fir'aun pernah mengatakan, ana rabbukumul a'la di Mesir. Seorang penguasa zalim pernah mengatakan, saya Rabb kalian, padahal rohnya sudah berjanji dulu, ya, bahwa yang Rabb itu adalah Allah, ya. Maka dia mengingkari, apa yang terjadi? Maka Mesir tidak aman, hidup tidak damai, kebaikan tidak lagi. Jadi kalau tauhid rububiyah rusak, tauhid uluhiyah rusak insyaallah. Maka para pakar mengatakan didahulukan Rabbul Alamin dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu diantara pengertiannya adalah uluhiyah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi diantara tawaf ini mengingatkan kembali janji dengan Allah. Kalau tauhid rububiyah ini mantap, innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka ketika tauhid rububiyah mantap, apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Semua manusia di alam roh sudah mengatakan Rabbnya Allah, seluruh manusia. Kemudian istiqamah dia, ya, kokoh. Miskin dikasih, oke, tak akan berubah. Kaya dikasih, tak berubah. Dikasih kekuasaan, tak berubah. Dijatuhkan dari kekuasaan, tak berubah. Kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid jadi panglima, digelarkan oleh Muhammad SAW Saifullah, pedang Allah, ya, merambah dengan sigapnya musuh. Tapi ketika Umar jadi khalifah, ingat, ketika Umar jadi khalifah, karena Umar saudara Khalid bin Walid, dia sayang kepada saudaranya, karena Khalid bin Walid hampir dikultuskan. Maka Umar melihat ini bahaya, maka dia turunkan Khalid bin Walid dari jabatan panglima menjadi prajurit biasa, diganti dengan anak muda. Ketika orang mendekati Khalid bin Walid, bagaimana engkau semasa Nabi Abu Bakar kau dipakai sebagai panglima perang, itu hebat, sekarang Umar memecatmu, apa kata Khalid? Kalian tanya sama Umar, apakah Umar melarang aku berperang? Tidak, aku berperang bukan karena Umar tapi karena Allah. Aman kan? Kalau tidak kan terjadi apa itu pemberontakan. Berapa banyaknya orang simpati dengan Khalid bin Walid. Coba, itu contoh orang yang mengerti dengan Hajarul Aswad tawaf. Walaupun dia tidak tapi yang diamalkannya itu ini. Ya, aku bukan berperang karena Umar tapi karena Allah. Aman. Rabbunallah summastaqamu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena itu saya ngajak, ini saya buka, ya, mari kita coba seluruh ibadah kita, bukan haji saja, sholat juga, puasa juga, perankan zikir, perankan fikir, jangan zikir saja. Karena itulah selama ini umat Islam hanya bicara pahala dosa saja. Maaf, saya bukan tidak percaya, 1000% saya percaya pahala dosa, tapi pahala dosa itu tingkat wali yang bisa melihat. Kalau tingkat-tingkat saya mungkin enggak, kalau bapak saya nggak tahu, ibu. Ya, bapak nanya kepada saya tadi sholat sunat dapat pahala enggak? Saya enggak bisa menunjuk. Kenapa? Karena pahala itu nur. Saya belum sampai kepada hijab nur. Dosa itu bintik hitam kata Nabi di kalbunya. Ya. Jadi saya belum bisa sampai itu, maka saya masih bicara yang konkret, yang bisa dievaluasi. Ya. Kenapa Nabi bilang kalau kalian haji kalian mabrur pastilah dapat surga? Artinya aman damai hidup kalian. Berarti diantaranya mengerti kalian dengan tawaf itu. Apa itu? Apa itu? Berangkat dari Hajarul Aswad, paling tidak mengingatkan kita kepada janji dengan Allah, alastu birabbikum. Nah sekarang mari kita lihat berapa banyaknya kita melanggar ini. Maka itulah hidup ini tidak damai, tidak aman. Sudah menganggap memiliki, berkuasa seenaknya saja, ya. Coba, Allahu Rabbi. Jadi barangkali ini maaf agak lebih 20 menit, ya. Mudah-mudahan ini ada, ya, gunanya bagi diri saya, kita semua. Maka saya berkeinginan kita kembali bisa mewujudkan bahwa kita adalah umat yang hebat, ya. Ali Imran 110, kalau perlu itu tulis besar-besar di rumah. Nah, kita ini adalah umat yang hebat, tidak bisa dilecehkan orang. Tapi ingat, kapan anda bisa menjadi umat yang hebat? Kalau anda paham ajaran agama anda. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi. Orang yang hebat menurut Allah kalau dia paham ajaran agamanya.
Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.